ucapkan selamat bagi seluruh peserta yang ada di sini. Kalian berjumlah 42 orang dan berhak lulus dari ujian babak kedua. Rencananya kita akan tiba di tempat ujian besok jam 8 pagi. Ini ketegangan yang menyenangkan. Mereka semua telah mempersiapkan diri dengan baik. Tuan Hetero, kalau kita tidak cepat kembali, nanti rapatnya bisa terlambat. Cuma rapat, pasti menggantikan aku. Tapi... apa boleh buatkan? Ini karena ada masalah tak terduga. Kalau ada apa-apa, bisa susah. Untuk sementara kita di sini saja. Ketua, Anda kan ketua Dewan Juri. Sampai waktu berkumpul yang berikutnya, kalian boleh bebas melakukan apa saja. Nah, bubar! Waktu bebas ya? Iya, Gon. Ayo kita selidiki seluruh isi balon angkasa ini. Ya, menyaksikan kegiatan peserta secara langsung memang lebih menyenangkan. Hei, kau juga ingin ikut selidiki balon angkasa ini kan? Tidak, aku tidak ikut. Hei Lirio, kalau kau bagaimana? Tidak, aku juga tidak ikut. Tenagaku sudah hampir habis. Kalian saja berdua. Pergi sana cepat. Iya, aku pergi dulu ya. Anak-anak yang sehat lebih baik aku tidur daripada berkeliaran tidak ada artinya. Aku juga. Hari ini benar-benar merupakan hari yang panjang. Kalau ada waktu istirahat, sebaiknya dimanfaatkan. Lebih baik kalian berhati-hati. Bisa jadi tempat ini akan menjadi lokasi ujian babak ketiga nanti. Belum tentu mereka akan memberi kabar pada kita jam 8 nanti pagi. Bisa-bisa saat kalian sedang tidur, ujian sudah berakhir. Pokoknya, kalau masih ingin mengikuti ujian berikutnya, kalian tidak boleh bersantai-santai. Itu kan cuma karanganku. Biar saja mereka jadi kehabisan tenaga karena terlalu gugup. Sekarang kita kemana dulu? Sudah pasti kan? Kita pergi ke kokpit dulu. Ayo cepat. Oh iya. Ada apa Kilua? Kok diam? Tidak apa-apa. Wah, bagusnya ya. Tapi ada tulisan dilarang masuk. Justru karena itu kita harus menyelidikinya. Ayo. Anginnya berembus pelan, jarak pandang juga bagus. Yang paling ditakutkan penerbangan di malam hari, rasa ngantuk. Kalau bisa coba buatkan aku teh. Kalau cuma teh, kenapa tidak buat saja sendiri? Tidak usah menyuruh-nyuruh. Tapi kalau diperbolehkan mengendalikan balon angkasa, aku mau. Pelit. Kalau memang tidak ingin orang masuk, kenapa tidak dikunci saja? Jadi kena marah ya? Kita ke tempat berikutnya yuk. Bagaimana menurutmu? Tentang peserta ujian tahun ini? Iya, meskipun aku pernah tidak meluluskan mereka dalam ujian, tapi sebenarnya mereka lumayan juga. Bahkan ada yang memiliki aura cukup bagus. Bagaimana Pak Satotsu? Benar juga. Peserta pemula tahun ini bagus. Jadi kau setuju, Pak Satotsu? Menurutku peserta nomor 29 cukup menyolok. Meskipun bukan karena dia gundul. Iya, karena dia satu-satunya orang yang tahu tentang sushi kan? Kalau menurutku peserta nomor 99. Aromanya berbeda. Kemampuannya juga tinggi. Pasti dia telah mengikuti latihan khusus. Anak sombong dan egois begitu. Pasti golongan darahnya B. Aku tidak bisa tinggal bersamanya. Kalau Bu Hara bagaimana? Bagaimana ya? Biarpun bukan pemula, tapi yang menarik perhatianku adalah peserta nomor 44. Aku yakin Menci pasti menyadarinya juga. Sejak bertemu dengan kita, dia tidak pernah bisa berhenti mengeluarkan hawa ingin membunuh. Hawa pembunuh yang luar biasa, itu tidak bisa ditutup-tutupi. Tentu saja aku menyadarinya. Sebenarnya aku jadi marah-marah karena hal itu juga. Karena dia terus-terusan bersikap menantangku. Pada saya dia juga bersikap seperti itu. Pak Satotsu juga? Dia itu pun bagikan musang yang tinggal di gua. Hanya saja dia tinggal di gua yang jauh lebih gelap dibanding kita. Sebagai hunter, pasti ada sesuatu keinginan di dalam hati kita untuk mencari lawan yang hebat. Mungkin bagi dia, ujian hunter itu adalah tempat untuk menguji kemampuannya. Menguji kemampuan?
Ya, itu adalah kata-kata dari suatu ilmu bela diri bernama karate dari negara yang berada di timur jauh. Berkelana ke berbagai penjuru tanpa kenal lelah untuk mencari lawan yang terlihat kuat, lalu bertarung dengannya. Itu semua dengan tujuan untuk melatih kemampuan. Dia itu berbahaya. Bahkan di dalam hal yang kita tidak berani untuk melakukannya pun, dia akan melakukannya tanpa rasa takut. Tidak ada tempat yang menarik ya. Apa benar? Aku merasa cukup senang. Killua, lihat itu. Wah, indah sekali. Seperti batu permata yang berserakan ya. Kau tak pernah melihat pemandangan kota di malam hari ya? Aku pernah bersama Kiriko, tapi waktu itu cahaya lampunya tidak sebanyak ini. Kalau kau, Killua, bagaimana? Karena keluarga aku punya pesawat sendiri, aku sudah sering melihatnya. Enak sekali ya. Kalau tidak ada pesawat, bisa repot. Lahan rumahku kan seluas satu buah gunung. Hah? Lalu ada sekitar 200 orang pegawai. Keluargamu kaya sekali ya, Killua. Kalau boleh tahu apa pekerjaan ayah dan ibumu? Pembunuh bayaran. Keduanya? Lucu sekali. Kau adalah orang yang pertama yang menanyakan tentang hal itu dengan wajah serius. Tapi itu benar kan? Kenapa kau tahu? Karena rasanya ya seperti itu. Aneh sekali. Padahal yang menarik dariku adalah karena orang tak pernah tahu kapan aku bicara sungguh-sungguh. Kenapa? Keluarga aku bekerja sebagai pembunuh bayaran. Asalkan mendapatkan uang, bisa membunuh siapapun. Dan tampaknya mereka sangat mengharapkan diriku menjadi seperti mereka. Sejak masih kecil, aku sudah dididik untuk menjadi seorang pembunuh. Tapi aku tidak suka dengan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh orang lain. Tapi saat bilang aku ingin menentukan kehidupanku sendiri, ternyata orang tua dan saudara-saudaraku marah besar. Bahkan ibuku sambil berlinangan air mata berusaha meyakinkan diriku bahwa aku punya kemampuan untuk menjadi seorang pembunuh. Orang tua yang kejam kan? Keterlaluan. Akhirnya kami jadi berkelahi. Dan aku kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ibu dan kakakku. Pasti saat ini mereka sedang sibuk mencariku. Ya, kalau berhasil ditemukan pasti mereka akan membalasku. Kalau sudah menjadi hunter, mula-mula aku ingin menangkap seluruh anggota keluargaku. Pasti aku bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Wah, kau hebat sekali ya. Apa? Kau itu hebat, Killua. Aku tidak pernah punya pikiran ingin melampaui ayahku seperti halnya kamu. Benar juga. Untuk bisa menangkap ayah, aku harus lebih hebat darinya. Iya, kau pasti bisa. Sama sekali tak bisa dipercaya. Kau tidak tahu kan seperti apa ayahku itu? Dia kan ayahmu, Killua. Rasanya aku bisa membayangkannya. Lagi-lagi rasanya. Yang seperti itu belum tentu kenyataannya benar kan? Hah? Kenapa? Tidak apa-apa kan? Ah, sudahlah. Ayo kita pergi minum saja. Killua! Killua! Ada apa? Killua? Tidak ada apa-apa. Ayo kita minum teh saja yuk. Iya. Silakan. Mau tambah lagi? Yang tadi bukanlah Hisoka. Hawanya terasa lebih menekan dan menyakitkan. Dendam. Apa ini berarti di antara orang-orang di sini ada yang dendam padaku? Killua? Hah? Dari tadi kau kelihatan aneh. Tidak. Kira-kira ujiannya berapa banyak lagi ya? Tidak tahu. Jangan-jangan sekarang ini kau marah padaku ya? Aku tidak marah padamu, Gon. Boleh aku duduk di sini?
Apa? Jumlahnya kurang? Benar. Jumlah peserta yang gagal dalam ujian di Gunung Mafutatsu kurang. Tolong diperiksa jumlah orang di sana, siapa tahu tidak terlihat. Aku mengerti. Ada-ada saja. Ada apa? Sepertinya ada peserta yang telah gagal menyusup masuk ke dalam balon angkasa ini. Penumpang gelap mungkin? Kalau sampai kejadian ini diketahui oleh ketua, bisa-bisa kita... Bisa-bisa apa? Ketua? Ya, sepertinya tahun ini tidak membosankan. Hah? Namamu Anita ya? Perkenalkan, namaku Gon. Dan dia adalah Killua. Aku ingin menjadi seorang blacklist hunter. Apa ada yang ingin sekali kau tangkap? Aku ingin membalas dendam. Balas dendam bagi ayahku yang telah dibunuh. Ayahku adalah seorang pedagang yang memasok barang dari Gunung Spice. Dengan armada kapal, ayahku mengekspor batu rempah dari Gunung Spice ke seluruh penjuru dunia. Ayah bisa mendapatkan laba yang sangat besar, bahkan cukup untuk membeli sebuah negara kecil. Wah, hebat sekali. Tapi ada orang yang iri atas kesuksesannya itu. Dia adalah pedagang saingan ayah, dan dia menyewa pembunuh bayaran. Tanpa harus bersusah payah menyelidiki, aku berhasil mengetahui kalau nama pembunuh bayaran itu adalah keluarga Joldik. Itu adalah suatu keluarga pembunuh yang sudah sangat dikenal di dunia kejahatan. Keluarga pembunuh? Oh begitu, pasti sedih ya, pasti menderita. Aku bisa mengerti perasaanmu. Mari kita bersama-sama menjadi hunter dan mewujudkan cita-cita kita. Namaku adalah Leorio. Namamu siapa? Ayo cepat sebutkan. Namanya Anita. Anita, nama yang indah. Tak usah melayani bocah-bocah kecil seperti dia. Lebih baik denganku saja. Kita sama-sama dewasa dan kita berbicara mengenai impian kita masing-masing. Bagaimana? Aku sedang tidak berminat. Jangan ganggu aku. Jangan pedulikan aku. Itu tidak bisa. Namaku Kurapika. Aku juga bertujuan untuk menjadi blacklist hunter. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai orang lain. Lebih baik tak usah ikut campur. Dia punya urusan denganku. Kau diam sajalah. Aku mendengar desas-desus bahwa ada salah satu anggota keluarga Joldik yang mengikuti ujian hunter tahun ini. Jadi Killua adalah... Kau benar. Aku adalah anggota keluarga Joldik. Tidak salah lagi. Jadi alasanmu mengikuti ujian hunter ini adalah karena ingin membalas dendam ya? Benar. Lebih baik kau ingat, orang yang sampai dibunuh oleh pembunuh bayaran itu adalah orang yang telah menebarkan kebencian pada orang lain. Takkan ku ampuni. Sudah cukup. Jangan dihentikan, dasar kakek-kakek tukang ikut campur. Ya, memang urusan antara para peserta ujian. Sebenarnya bukanlah urusan panitia penguji seperti aku. Tapi, peserta dengan nomor 111 seharusnya sudah gagal di ujian babak kedua. Entah apa masalahnya, tapi dia bukanlah lawan peserta yang gagal seperti kamu. Seharusnya dia tahu, menyusup diam-diam pun pasti akan segera ketahuan. Seandainya aku gagal di ujian, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Oh? Hal ini tidak bisa dipikir dengan logika. Tidak bisa dipikir dengan logika? Iya ya. Killua! Killua!